Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengikuti. Bagi teman-teman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita mistis dari kami, saya doakan semoga diberi keberkahan panjang umur dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya akan menceritakan tentang kisah yang dialami oleh teman saya, sebut saja namanya Fahmi. Ketika tanggal 28 bulan Agustus, teman saya si Fahmi datang ke rumahku menceritakan tentang pengalaman pribadinya, pengalaman tentang mistis. Si Fahmi anak tunggal yang ditinggal oleh bapak dan ibunya beserta adiknya. Ketika bapak, ibu, dan adiknya mau melakukan perjalanan mudik lebaran, di tengah-tengah jalan dikejutkan bahwa bapak dan ibu dan adiknya meninggal di tengah-tengah perjalanan dikarenakan kecelakaan. Sehingga si Fahmi hidup sendirian di kota metropolitan. Si Fahmi merasa kesepian setelah ditinggal keluarganya, dan ia tanpa ada saudara pun di sana, merasa sangat kesepian dan ia hampir depresi di kota metropolitan. Si Fahmi masih usia 20 tahun, masih sangat muda. Ketika itu si Fahmi memutuskan untuk pulang ke desa tinggal sama si neneknya, karena sang nenek di desa hidup sendirian. Sang kakeknya sudah lama meninggal. Perjalanan dari kota metropolitan menuju ke kampung halaman agak lama, dijangkau sekitar 1 hari 1 malam. Setelah sampai di kampung halaman, si Fahmi merasa letih, sangat lelah. Ia melintasi dari kota menuju ke desa sangatlah jauh, sehingga dia memakai gojek menuju ke halaman rumah. Ketika mau masuk ke gang, si Fahmi berjalan sambil merasakan lelah yang sangat mendalam. Ia melintasi satu rumah kecil, bersih dan indah. Ketika itu dia agak tercengang melihat rumah tersebut, dikarenakan sewaktu kecil Fahmi di situ belum ada rumah, hanya tanah lapang yang dulunya biasa tempat untuk main, bercanda gurau dengan teman-teman lamanya di situ. Ia agak tercengang memandang rumah tersebut. Tidak lama kemudian dia melihat ada sosok wanita, yang satu parubaya, yang satunya masih usia 18 tahunan. Wajahnya sangat cantik banget, sehingga si Fahmi itu terkesima memandang wanita tersebut. Dan si Fahmi dalam benak pikirnya dia berkata-kata, wah, wanita ini cantik banget ya, andaikan aku bisa jadi pacarnya, aduh hatiku sangat tenang banget. Mungkin wanita yang parubaya itu adalah ibunya. Kemudian si Fahmi masuk ke rumah sang nenek, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian assalamualaikum hingga 3 kali. Sang nenek keluar, waalaikumsalam, cucuku udah pulang. Gimana keadaannya cucuku? Sang nenek menjawab gitu. Sang Fahmi mengucapkan, alhamdulillah nek, diberi kesehatan nek. Ya ini udah gede ya, dulu kamu sewaktu masih di sini itu masih umur 5 tahun loh Fahmi. Kamu ini udah gede, udah berapa tahun aku nggak ketemu kamu Fahmi. Sangat rindu banget nenek itu, karena udah puluhan tahun nggak ketemu sama sang cucu. Dan si nenek pun tinggal di rumah sendirian. Ketika itu si Fahmi duduk manis sambil dituangkan teh sama si neneknya, duduk di depan teras seraya menghilangkan rasa lelah yang menyelimuti pada dirinya. Ya sambil duduk
melihat sosok wanita yang umur 18 masih mengambil jemuran pakaian. Saat itu di daerah situ masih gerimis-gerimis tipis dan masih agak dingin di daerah situ, karena rumah si nenek itu bertempat di daerah perbukitan. Dia memandang sang wanita tersebut sangat terpesona. Dari hati kecil si Fahmi ingin sekali menyapa sang wanita tersebut, namun ia sangat sulit untuk menyapanya. Sambil menikmati waktu sore dan mendengarkan alunan musik, dia memandangi sang wanita yang cantik tersebut dengan rasa terpesona. Tak lama kemudian terkumandanglah suara adzan maghrib. Kemudian si Fahmi dipanggil oleh sang neneknya. Fahmi, ini udah maghrib, masuk. Karena tradisi di daerah desa itu ketika maghrib tidak boleh keluar rumah. Ia masuk ke ruang rumah, lalu ia diajak sholat bareng sama si neneknya. Nah, dia ngobrol-ngobrol sama si nenek. Nek, wanita di sini tuh cantik-cantik ya, Nek. Kamu udah dewasa ya. Ya di sini cantik-cantik, nggak seperti di kota sana. Tapi wanita sini itu kebanyakan kerjanya di ladang, Le. Oh ya, Nek. Tadi aku pas waktu jalan tuh, Nek, lihat cewek cantik banget. Saya kerasan, Nek, di desa daripada di kota metropolitan. Kalau kerasan beneran, nenek sendirian. Kalau kamu di sini, nenek kan ada temannya, ya gitu. Nek, ini kelihatannya udah agak lelah, Nek. Aku mau istirahat dulu ya, Nek. Lalu si Fahmi tidur. Menghilangkan rasa lelah, perjalanan dari kota metropolitan menuju desa sangat jauh dan dia sangat lelah, tidur nyenyak. Sampainya pagi hari, si Fahmi memutuskan bangun dengan begitu dia bangun pagi-pagi, lalu lari-lari pagi mengelilingi di area desa tersebut, karena daerah tersebut merupakan daerahnya masih sangat asri dan sangat sejuk di daerah pegunungan. Berlari-lari, setelah itu dia teringat sama teman-temannya yang di desa sewaktu kecil ia main bersama-sama. Ia bertemu teman-temannya di situ masih membawa cangkul dan ada yang memanggil, Fahmi, pulang kapan? Kemarin sore. Si Fahmi menjawab begitu. Kemudian dia lari sambil melihat suasana desa dan melihat putri-putri cantik desa di sana. Di sana banyak putri-putri cantik yang masih pergi ke ladang, memetik sayur, macam-macam lah di sana aktivitas. Si Fahmi sesampainya agak siang, lalu si Fahmi pulang. Ketika pulang, si Fahmi dalam hati kecilnya penuh dengan rasa semangat, ingin melihat wanita yang tadi sore dilihat. Dia penuh dengan penasaran, semangat. Dia kembali ke rumah. Dia sambil tengok-tengok melihat di samping rumah, tapi wanita tersebut tak kunjung muncul. Kemudian si Fahmi masuk ke dalam rumah, mandi dan lain-lain. Setelah kemudian mandi dan bersih-bersih badan, si Fahmi berjumpa sama si neneknya. Nenek ngomong, Fahmi, aku mau ke ladang, Fahmi. Kamu di rumah dulu ya. Kalau mau makan nanti lauknya itu di lemari. Aku mau ke ladang dulu ya, Fahmi. Si Fahmi menjawab, ya Nek, gimana Nek, kalau aku ikut ke ladang boleh enggak, Nek? Enggak usah, kamu enggak usah ke ladang. Nanti kulit kamu jadi hitam kalau ke ladang. Udah Nek, kamu istirahat dulu di rumah, nyantai-nyantai dulu, kata si nenek. Kemudian si nenek sudah berangkat ke ladang. Si Fahmi
bikin kopi, duduk di depan seraya menikmati alunan musik dan ingin melihat sang wanita yang cantik tersebut. Ketika dia duduk di depan, di teras depan, wanita tersebut belum kunjung keluar. Sesampainya sekitar jam 11 siang, wanita tersebut keluar. Wanita yang parubaya keluar dengan tatapan yang begitu mengesankan. Si Fahmi mengucapkan, lagi apa Bu? Tapi wanita tersebut tidak menjawab, hanya senyum tersimpu malu. Dalam hati kecil si Fahmi berkata, mungkin ia termasuk orang yang sangat sopan ya. Dia tidak mau menjawab kata-kataku. Besok-besok aku mau main aja dah ke rumahnya. Dia udah punya perniatan ingin main ke rumahnya. Ketika menjelang sore, sang nenek pulang dari ladang. Si Fahmi penuh dengan rasa penasaran ingin tahu wanita tersebut namanya siapa. Nenek baru pulang, dia bertanya sama si nenek, Nek, aku mau tanya Nek, rumah yang di depan itu Nek, rumah yang di depan itu loh Nek, itu ada wanita cantiknya Nek, itu namanya siapa? Yang mana? Yang itu rumah itu Nek. Di sini nggak ada cewek cantik kok. Itu loh rumah depan itu. Itu rumah udah lama ndak dihuni kok Nang. Masa sih Nek, ndak percaya aku Nek. Kamu jangan ngawur ya, kata si nenek. Udah aku mau mandi dulu. Mandi. Setelah nenek itu mandi, nonton TV bareng sama si nenek. Terus dia tanya lagi, Nek, itu Nek, tadi itu aku lihat ada cewek cantik di rumah itu, depan itu Nek. Masa kamu rumah itu udah kosong, udah ada penghuninya. Itu Doli itu ibunya itu tinggal ibunya saja, itu pun udah gila, udah dibawa ke rumah kampung sana, entah sekarang itu masih hidup atau mati. Aku nggak percaya Nek, aku tadi tuh melihat Nek, beneran Nek, orangnya cantik Nek, aku ingin sangat berkenalan. Itu rumah kosong kok. Udah kamu jangan ngawur, santai aja dulu, kita nonton TV, atau kalau kamu udah lelah kamu tiduran dulu. Si Fahmi disuruh tidur oleh si nenek, masuk ke kamar. Si Fahmi berusaha untuk memejamkan matanya supaya bisa tidur, namun si Fahmi tidak mampu untuk memejamkan matanya dikarenakan dia terbayang-bayang wajah wanita tersebut sangatlah cantik. Dia berusaha lagi memejamkan mata, namun dia tak bisa, sehingga dia keluar dari kamar ke ruang pintu depan sambil memandangi rumah tersebut, terus kembali lagi ke kamar lagi. Dia berusaha untuk tidur namun tak bisa tidur. Sesampainya jam 2:30, si Fahmi sangat gerah, tak bisa tidur. Dia duduk membuat kopi, terus dia duduk di teras depan, di ruang tamu, duduk di ruang tamu sambil mendengarkan musik-musik itu, sambil mendengarkan musik-musik. Nggak lama kemudian mendengar suara begitu ramai di depan rumah kosong tersebut, ramai layaknya ada gerombolan orang yang banyak. Dengan rasa penasaran, si Fahmi membuka tirai, melihat dari jendela. Si Fahmi melihat di situ banyak mobil dan banyak gerombolan orang di situ, banyak banget gerombolan. Dan di belakangnya terdapat mobil ambulan yang masih menyala alarmnya. Nah, si Fahmi memandang, lama kelamaan dipandangi. Terus ia berkata dengan dirinya sendiri, bertanya-tanya, itu kok rumah rame banget ya? Apa ada apa-apa dengan pemilik rumah itu? Kenapa ya? Dia bertanya-tanya gitu. Kata si nenek, rumah itu kosong, tapi nyatanya kok ramai ya.
ini yang benar mana sih ini? Dia seakan-akan linglung dengan hal seperti itu. Dia memandang lama-kelamaan, masih aja rame di situ. Rame seperti halnya ada sesuatu kejadian di rumah tersebut. Kemudian Fahmi duduk sambil berkata-kata dengan dirinya sendiri, bertanya-tanya. Duduk, gak lama kemudian dia masih agak penasaran, membuka tirai lagi. Dia melihat dari sisi jendela. Di situ kosong, gak ada penampakan apapun. Seperti halnya apa itu, gak ada mobil, gak ada kerumunan masyarakat, sepi dan gelap. Lalu si Fahmi bingung lagi, ini itu gimana nih, aku bingung nih dengan hal seperti ini nih. Aneh ya, aneh sekali. Dengan rasa begitu penasaran, dia memutuskan nanti kalau pagi coba aku mau masuk ke rumah itu. Apa benar rumah itu kosong atau rumah itu sudah dihuni? Ketika itu si Fahmi menjelang subuh dan dia melakukan sholat subuh. Setelah itu dia melakukan aktivitas seperti biasa, lari-lari. Setelah lari-lari, dia melewati rumah yang kosong tersebut dengan penuh pesona, karena dia ingin melihat wanita cantik tersebut, masih penasaran dengan wanita tersebut, dan ia ingin sekali berkenalan dengan wanita cantik tersebut. Kemudian dia masuk sambil terpesona memandangi kanan kiri rumah, tapi rumah tersebut sepi. Tidak ada orang yang beraktivitas, tidak ada orang yang masih menyapu-nyapu teras rumah, sepi di situ. Kemudian si Fahmi masuk ke rumahnya si nenek. Dia mandi, dan selesai mandi dia memutuskan main ke teman-teman di daerah situ. Dia main agak lama hingga sore dia pulang. Dalam perjalanan menuju rumah, rasa penasaran ingin tahu isi rumah tersebut sangatlah dalam. Ingin sekali masuk rumah kosong tersebut. Kemudian ia masuk ke rumah nenek. Si nenek pun sudah di rumah, pulang dari lahan. Setelah makan, si nenek sekitar jam 8 malam si nenek tidur. Si Fahmi masih tergoda hatinya, masih tergoda penuh dengan rasa penasaran, ingin melihat penghuni rumah depan. Sekitar jam 8 malam si Fahmi memberanikan diri masuk mendatangi rumah kosong tersebut. Mengucapkan, dia masuk ke depan rumah, ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai berkali-kali dia mengucapkan salam, namun tidak ada satupun jawaban dari sosok makhluk yang ada di rumah. Kemudian si Fahmi memberanikan diri membuka pintu rumah. Berusaha dibuka, pintu tersebut tidak terkunci. Dia masuk, rumah tersebut gelap, tidak ada cahaya pun yang menyinari, lampu pun tidak ada yang nyala. Dia masuk mencari saklar rumah dengan bermodalkan senter HP. Dia berusaha mencari, setelah itu dia menemukan saklar, terus dia menyalakan. Dia mengucapkan, memanggil pemilik rumah, Bu, apakah ada orang di sini, Bu? Bu, si Fahmi tersebut masih penuh dengan penasaran. Ia melangkahkan kaki masuk ke ruang tengah. Ketika ia mulai masuk ke ruang tengah, ia mendengar ada kericikan air seperti halnya orang masih mencuci piring. Wah, dalam hati kecil si Fahmi
wah ini pasti cewek itu, wah pasti yang masih cuci. Walaupun dia sembrono masuk rumah tanpa izin, dengan semangat ingin mendatangi sumber suara air tersebut. Ketika ia masuk melewati kamar tersebut, pintunya terbuka. Ia melintasi di situ, melihat ada sosok mayat yang masih tergeletak. Wah, langsung ya kaget, mundur kembali sambil tarik nafas dengan rasa kejut dan rasa takut. Kemudian dia merasakan merinding banget dalam pikirnya. Ia bertanya-tanya, itu tadi itu benar sosok manusia yang meninggal atau manusia yang masih tidur ya? Dengan rasa takut. Kemudian dia merasakan ada bau-bau yang agak aneh. Dia menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang. Sepi, tidak ada orang pun yang melintasi di situ. Suara pun air semakin gemericik, semakin begitu mendekat suaranya. Kemudian ia memberanikan diri masuk ke kamar. Ketika ia masuk ke kamar, ternyata di situ tidak ada mayat. Hanyalah kasur yang dilipat. Wah, Fahmi berkata, wah ini tak kira mayat, hanya kasur saja. Setelah dia mengebuk-gebuk kasur, gak lama kemudian mendengarkan suara rintihan di bagian bawah kasur. Di depan lemari itu suara rintihan tangisan. Orang yang sangat sedih. Kelihatannya tangisannya tangisan orang yang sedih, menangis merintih. Semakin dia dengarkan, semakin banyak suara tangisan tersebut. Seperti halnya di situ ada 10 orang yang menangis, meratapi menangisi orang yang sedang meninggal. Bahkan suara tangisan tersebut semakin seru. Dia pun rasa takut semakin menggebu-gebu dalam pikirannya. Rasa was-was dalam pikirannya pun semakin mendalam, merinding banget dalam bulu gitiknya semakin merinding. Kemudian dia lari dari ruangan. Ternyata dia pas waktu lari terjatuh. Ketika ia terjatuh, refleks dia menengok ke sebelah kiri. Di situ ada wanita dengan rambut teroreh panjang, wajahnya sangat seram, memakai baju putih dengan jalan ngesot gitu. Si Fahmi tak mampu apapun, mau berdiri pun tak bisa. Dia mau berteriak tidak bisa, seperti orang yang ketindian. Ya, tidak bisa apa-apa, mau ngucap apapun tidak bisa. Sehingga dia itu pasrah pada Sang Pencipta. Dalam hatinya, ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Kalau memang aku ini masih ditakdirkan selamat, aku masih ditakdirkan hidup, ya Allah, jauhkanlah dari godaan-godaan setan ini ya Allah. Dia sambil menangis penuh dengan penyesalan, diingatkan sama si neneknya, dia tidak mau. Ya di situ melihat sosok tersebut semakin dekat. Sosok tersebut ketawa terbahak-bahak. Gitu. Wah, dia semakin takut. Kemudian selama ia berdoa, membaca sebisa mungkin ia membaca, alhamdulillah kaki bisa digerakkan, tangan bisa digerakkan. Lalu ia berusaha lari, mau keluar. Namun ketika ia mau keluar ke depan pintu, membuka pintu tidak bisa.
ia kebingungan, membuka jendela tidak bisa. Sehingga dia bingung. Lalu dia berusaha lari ke belakang. Pas dia melewati ruang tengah, ruang istirahat, mau ke ruang dapur, ia melihat ada sosok lelaki meninggal dalam keadaan terjerat tali, gantung gitu, gantung. Wah, penuh dengan rasa takut, si Fahmi lari dengan terbirit-birit, namun ia tak bisa membuka pintu. Ia dengan lari membuka pintu tak bisa, dia hanya di pojok sambil menangis dan berdoa. Kemudian dia berusaha ingin bebas dari lingkup rumah tersebut. Dia mendengar suara tangisan seorang ibu yang menangisi bapaknya yang meninggal, merinding menangis. Gak lama kemudian datanglah seorang ibu parubaya yang tadinya wajahnya cantik itu datang mendatangi si Fahmi. Seakan-akan si ibu tersebut ingin menyampaikan keluh kesah, ingin bercerita tentang hidupnya. Dia mau semakin semakin mendekat, wajah tersebut berubah total, berubah, matanya sangat mengerikan, rambutnya teroreh panjang, dan pokoknya sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Si Fahmi berdoa dan pasrah pada Sang Pencipta. Saya pasrah saja dia. Alhamdulillah, nggak lama kemudian mendengar suara ayam jago ya. Berarti menunjukkan sudah masuk waktu fajar. Ketika itu dia bangun dari duduknya di pojok itu, membuka pintu depan, alhamdulillah bisa terbuka. Dan si Fahmi lari dengan sekencang-kencang mungkin masuk ke rumah sang nenek. Sang nenek tersebut tidak tidur karena sang nenek melihat kamar si Fahmi kosong, tidak ada si Fahminya. Si nenek tersebut langsung memeluk si Fahmi. Dia menangis si Fahmi. Kenapa nang, kamu kok sakit, kok nangis? Nek, takut sekali nek, aku takut sekali nek. Melihat wajah si Fahmi begitu pucat dan menggigil, keringat berkucuran, si nenek tidak tega. Kemudian si nenek memeluknya dan dibuatkan teh oleh si nenek. Ada apa nang, kok kamu kok nangis ketakutan? Nek, tadi itu nek, aku masuk ke rumah depan nek, yang tadinya aku penasaran ada wanita cantiknya itu nek. Ketika masuk nek, takut sekali nek, ada mayat terkapar di situ nek. Dan setelah itu aku maju ke depan lagi nek, aku dijumpakan sosok wanita yang tadinya cantik berubah jadi wajah yang sangat mengerikan nek. Kamu ini gimana? Kan aku udah bilang rumah itu udah lama kosong, jangan ke situ. Warga sini pun tidak ada yang berani ke situ. Kenapa kamu ke situ? Udah aku bilangin, kamu tidak percaya. Karena saya penasaran nek, ingin tahu karena saya melihat ada cewek cantik di situ. Ya udah, dulu rumah itu dihuni oleh Pak Supandi. Pak Supandi itu meninggal dalam keadaan bunuh diri. Setelah gak lama kemudian, 40 harinya Pak Supandi meninggal, anak putrinya yang masih umur 18 tahun, masih sekolah di SMA, ia meninggalnya pun sangat mengerikan. Dan warga-warga di sekitar sini sering mendengar
suara-suara aneh di rumah itu. Kamu kok berani-beraninya masuk ke rumah itu? Nggak lama kemudian sang ibunya itu gila karena ditinggalkan sang suami meninggal bunuh diri, terus sang anaknya meninggal tragis. Sang ibu gila, gila, ndak ada yang menjaga. Lama kelamaan keluarganya sang ibu tersebut menjemput, dibawa pulang. Itu udah gak lama, entah meninggal atau tidak, ndak tahu. Kamu kok berani-beraninya masuk ke situ? Nah, aku takut sekali, Nek. Takut nanti kalau nanti didatangi lagi. Udah, ndak usah takut, kan ada nenek di sini. Jangan takut ya, Le. Jangan takut, nenek di sini. Nanti kalau sudah sholat subuh, sholat bareng ya, biar hilang rasa takutnya, diperbanyak sholawat ya, Le. Jangan takut, Nek, kata si nenek. Kemudian gak lama kemudian mendengarlah suara adzan. Si Fahmi merasa lega hatinya ketika mendengar suara adzan. Sang nenek dan si Fahmi bergegas mengambil air wudhu dan memakai baju-baju busana muslim, datang ke masjid melakukan sholat jamaah, sholat subuh. Setelah itu pulang dari masjid, si Fahmi rasa takut pun udah berkurang, sudah merasa tenang dan lega. Itulah merupakan pengalaman yang sangat mengerikan, kata si Fahmi, yang dia alami selama ia hidup di metropolitan. Tidak pernah melihat sosok-sosok yang seperti itu, sehingga itu merupakan pengalaman yang sangat misteri buat si Fahmi. Cukup sekian cerita dari teman saya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa semua. Dalam hidup ini, kalau kita sering mendekatkan diri pada Sang Pencipta, sering membaca sholawat, insya Allah hidup kita akan diberi kedamaian, dijauhkan dari godaan-godaan setan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.